Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner Matic. Kali ini saya mau jawab pertanyaan dari netizen yang juga subscriber channel YouTube Warner Matic. Pertanyaan dari Bapak Dwi Antara. Dia nanya gini, malam Pak, saya mau nanya apakah mobil Matic yang tua tahun 2002 kalau di flashing akan merusak komponen seal dalam transmisi Matic. Karena pengalaman dia udah datang ke salah satu bengkel, bukan spesialis transmisi Matic tentunya. Dia coba untuk minta di flashing, tapi bengkel itu menolak dengan alasan komponen dan seal pada transmisi Matic itu bisa rusak. Saya akan jawab pertanyaan dari Mas Dwi Antara ini. Jadi seperti kita tahu bahwa transmisi Matic itu apapun jenisnya, apapun tipenya, produksi dari perusahaan manapun, apakah itu di Eropa, di Jerman, misalnya di Asia ataupun di Amerika, pasti ada working hour-nya. Jadi pasti ada masa pakainya. Dan pada tempo-tempo tertentu kita nggak ngerti apakah itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tergantung tipe dari transmisi Matic itu dan cara perawatan ataupun penggunaannya. Transmisi Matic itu bakal rusak, jadi bisa dipastikan memang akan rusak. Tidak ada yang abadi selama di dunia ini, kira-kira begitu. Nah, mengapa bengkel itu menolak melakukan flashing atau pengurasan oli Matic pada mobil-mobil yang sudah tua? Sebetulnya alasannya bukan karena akan merusak komponen atau seal-seal dalam transmisi Matic itu. Alasan yang tepat adalah ketika mobil itu berusia udah tua, sudah berumur, rentan terjadi perubahan karakter dalam berkendara. Misalnya perpindahan tuas dari P ke R, dari N ke D yang tadinya smooth menjadi tidak smooth. Perpindahan gigi otomatis dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya tidak lagi smooth. Misalnya kita ngomong jeleknya, kalau kemudian itu terjadi setelah di flashing, pasti yang punya mobil akan komplain dong ke bengkel itu dan akan bilang, sebelum di flashing mobil saya nggak begini, setelah di flashing kenapa begini, ya. Sehingga bengkel itu ketempuan. Daripada ketempuan terus kemudian ujung-ujungnya ribut, maka ambil gampangnya aja, udah nggak usah diterima untuk flashing mobil-mobil yang tua. Sebetulnya alasan utamanya itu, kecuali kalau pemilik mobil itu dari awal dapat penjelasan dan dia mau ngerti, ya. Misalnya, Pak, ini mobil udah tua, kalau kemudian kita flashing atau kita kuras transmisi Matic-nya bisa timbul masalah gangguan shifting misalnya, atau delay misalnya, delay shifting, atau perpindahan gigi otomatis yang nggak lagi seperti semula. Jadi flashing itu bisa berdampak baik, bisa berdampak tidak baik kalau untuk mobil-mobil yang sudah tua gitu. Nah, kalau si pemilik mobil itu bisa menerima konsekuensi itu dari awal, itu saya kira bengkel manapun juga akan melakukan flashing dan tidak akan ada keraguan apapun. Tetapi kalau si pemilik mobil itu kemudian menyalahkan bengkel, terus kemudian menuntut si mobil itu, si transmisi Matic itu harus balik lagi ke kondisi semula, ya pusing juga. Dapat untung dari flashing berapa sih? Paling 200.000 gitu ya. Tapi kok harus ganti harus perbaiki transmisi Matic itu yang biayanya bisa aja sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, kan nggak make sense gitu kan. Sehingga bengkel lebih baik cari amannya. Nah, teman-teman mungkin perlu tahu kenapa sih kalau mobil tua di flashing kok bisa jadi masalah gitu ya. Padahal di flashing kan ganti oli dengan yang baru, harusnya kan dia lebih baik. Nah, kita perlu tahu bahwa mobil Matic yang olinya udah lama itu nggak di flashing atau nggak diganti, kecenderungan olinya itu mengental dan lebih keset. Nah, oli yang
mengental dan lebih keset ini biasanya cukup membantu meningkatkan tekanan oli pada sistem transmisi matic itu gitu. Nah, ketika tekanan oli meningkat, otomatis kerja clutch akan menjadi lebih kuat, lebih baik. Nah, bagaimana ketika dilakukan pengurasan atau flushing? Ketika kita melakukan pengurasan atau flushing, itu masuk oli baru dengan standar yang baru, dengan spesifikasi yang baru, yang bisa saja dia lebih encer dan bisa saja lebih licin dibanding oli sebelumnya. Nah, ini tentu akan berdampak pada kinerja transmisi matic itu, terutama pada mobil-mobil yang sudah berumur, sehingga ketika dilakukan flushing terkadang tidak menghasilkan efek yang baik, tetapi justru sebaliknya menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Nah, tentu saja sekali lagi saya mau bilang bahwa bengkel tidak mau ambil resiko itu, karena apalagi kalau sampai berantem sama customer kan capek juga gitu. Ya kalau customernya ngerti, ya kalau konsumennya ngerti, ya kalau yang punya mobil ngerti. Kalau dia nggak mau ngertiin, mau nuntut itu mobil balik seperti semula, kan pusing juga bengkelnya. Nah, video ini perlu dipahami oleh bengkel maupun oleh customer atau pemilik mobil, terutama untuk mobil-mobil motuba, mobil tua bangka ya, atau apalah istilahnya, yang mau melakukan flushing, supaya tidak over ekspektasi ya. Seolah-olah dengan flushing kemudian masalah bisa selesai semua, misalnya gitu. Oke teman-teman, itu saja jawaban saya atas pertanyaan Mas Dwiantara, Bapak Dwiantara. Semoga bisa mencerahkan, dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain di komentar YouTube channel Warner Matic akan saya ulas dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.